Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bicara tentang media. Media yang selalu dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi. Nah, apa benar media di negeri ini benar-benar pilar demokrasi? Kalau kita lihat secara teori, peran media itu sebagai pilar demokrasi ada 3, paling tidak. Sebagai civic forum, sebagai watchdog, dan sebagai pendorong mobilisasi. Itu yang secara teori. Kita bisa melihat bagaimana media di Indonesia, terutama ketika nanti pada tahun politik, tahun 2023, sampai terjadinya dilaksanakan pemilu, di mana pilar demokrasi itu apakah tetap tegak berdiri sebagai pilar, atau miring ke kiri, atau miring ke kanan. Mari kita bicara soal media. Di studio hadir 3 sahabat saya yang selama ini menekuni dunia media, baik praktisi maupun ahli media, saya katakan gitu. Satu, Ignatius Haryanto. Har, apa kabar? Mas, apa kabar? Baik. Haryanto ini sekarang kandidat doktor di UI dan sekarang mengajar di Universitas Media Nusantara. Pernah jadi wartawan dan kemudian bergerak banyak dalam pelatihan jurnalistik. Dan kemudian sekarang mengajar juga jurnalistik tentunya ya. Dan kemudian ada Asep Setiawan, Dr. Asep Setiawan. Ini saya terbiasa manggilnya Kang Asep ya. Kang Asep ini sekarang dokter politik hubungan internasional. Ya. Pernah menjadi wartawan Kompas, kemudian menjadi wartawan BBC 11 tahun, kemudian balik ke Jakarta menjadi wartawan di Metro TV, dan kemudian Litbang Metro TV, kemudian panjang nih, kemudian menjadi anggota Dewan Pers, dan kemudian sekarang mengajar sebagai dosen S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, lengkap. Kang Asep perjalanannya sangat lengkap, jadi pantas hadir di sini ya, Kang Asep. Apa kabar, Kang? Terima kasih, baik-baik saja. Terima kasih telah hadir di tempat saya. Yang ketiga, praktisi jurnalistik, karena dia seorang wartawan. Yang paling tidak, setahu seingat saya, paling tidak 20 tahun jadi wartawan Kompas. Paling tidak 20 tahun jadi wartawan Kompas. Dia mulai dari lapangan, sebagai wartawan politik, jadi editor politik, sekarang ada di, ya agak atas, agak puncak-puncak di jurang struktural, jadi bagian dari editor, redaktur pelaksana harian Kompas. Dan karena pengalaman jadi wartawan dan editor politik, saya rasa juga bisa melihat media itu seperti apa sekarang ini. Terima kasih sekali lagi, Har, Kang Asep, dan Hernowo. Kita hadir di studio ini, kita bicara seperti tadi saya sampaikan ya, tentang media. Media yang harus dikatakan bagi salah satu pilar demokrasi, itu hebat banget. Padahal Jefferson mengatakan lebih baik nggak ada negara daripada nggak ada media. Daripada ada negara tapi nggak ada media. Itu Thomas Jefferson ya, kalau nggak salah ya. Ini Hari yang lebih tahu ini ya, kayak gini teori-teori. Saya kan mungut-mungut aja itu. Ya. Gimana? Ini pertanyaan yang akan berlaku pada tiga-tiganya. Har, apakah kamu melihat media di Indonesia sampai sekarang ini tetap bisa dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi ya? Oke, terima kasih Mas Trias. Menurut saya sebenarnya sudah sejak katakanlah misalnya 15 tahun terakhir, sebenarnya kita kalau bicara media itu bukan sesuatu yang monolitik begitu ya. Saya melihat ada media yang independen dan ada media yang katakanlah partisan. Ya. Nah, kalau media ini dekat dengan dengan partai politik terutama gitu ya, menjadi bagian dari kekuatan politik, saya kira kita sulit membayangkan bahwa media seperti ini adalah media yang independen. Ada beberapa, ya mungkin nggak usah disebut satu persatu, tetapi dari situ kita juga mau lihat bahwa di luar mereka ada juga media yang masih independen. Nah ini saya kira lalu kemudian saling berinteraksi, dan kita juga tahu bahwa dalam beberapa kali momen pemilu, nah ini kan menjadi masalah juga dengan media. Ya. Bahkan puncaknya itu kan di tahun 2014 ketika masyarakat melihat hasil pemilu, kalau lihat TV yang merah yang menang si A, lihat TV biru yang menang si B. Nah kan bingung kemudian. Ya. Nah jadi dari situ saya kira kelihatan sekali bahwa memang kepentingan politik ini mendominasi terhadap media, dan itu yang membuat kemudian media menjadi partisan. Tapi boleh dikatakan bahwa tidak semua media itu partisan. Masih ada yang independen. Artinya masih ada yang sesuai dengan identitas lama. Betul. Ya, bagi apa namanya pilar demokrasi. Ya. Gimana Kang Asep?
Jadi kalau saya mau mengukur ya, apakah media itu independen, karena saya pernah di Dewan Pers, ya jadi kita pakai indikator, ya, namanya Indeks Kemerdekaan Pers. Indeks Kemerdekaan Pers. Kemerdekaan Pers. Itulah untuk mengukur seberapa jauh sih media itu independen atau tidak. Nah, hasil terakhir menunjukkan bahwa kita itu angkanya itu 77,88. Masih bagus dong? Artinya belum bagus. Belum bagus ya? Itu masih dalam kategori cukup bebas, belum bebas. Cukup bebas. Kalau bebas angkanya berapa kan? 90 ke atas. Oh, masih jauh. Masih jauh. Itu saja sudah menunjukkan ya. Nah, moga-moga trennya ke sana ya kan? Itu yang kita harapkan. Terus? Nah, dalam survei terakhir 3 tahun terakhir, memang ada tren naik terus ya. Waktu zaman sebelum 2019 itu di bawah 70, yaitu agak bebas istilahnya. Agak bebas. Ya. Jadi artinya kalau agak bebas itu independensinya memang agak sulit. Nah sekarang itu seperti tadi katakan sudah mulai cukup, jadi ada yang independen, ada yang tidak independen. Ini kondisi ini, real di lapangan, kira-kira ya kalau kita lihat angka-angka itu. Nah kalau kita breakdown lagi itu banyak masalah memang, termasuk soal independensi masih agak ya belum pada tahap 100% lah masih. Belum ya. Masih banyak yang harus diperjuangkan kira-kira. Masih harus banyak diperjuangkan gitu. Ya, kalau kita berbicara independensi media di Indonesia. Gimana kamu, Hernowo? Sebagai orang media, ya kan ini satu-satunya orang media kan? dia kan bisa ngerasain gimana ya ini. Saya sendiri nggak berani menilai diri sendiri ya, tetapi kalau dinyatakan independen apa enggak, silahkan orang lain yang menilai. Tapi saya sendiri tidak berani menyatakan bahwa media itu independen atau tidak independen. Karena menurut saya kalau saya menilai sendiri ya objektivitasnya itu nanti bisa repot. Tetapi di satu sisi saya sendiri mengalami bahwa media itu memang ada beberapa kondisi yang sampai saat ini memang perlu dihadapi secara serius. Tadi disebut masalah partisan. Partisan itu di satu sisi seperti yang disampaikan Mas Kumkum. Di sisi yang lain ada proses industrialisasi. Pemilik media sekarang beda sama pemilik media yang di masa Orde Baru atau sebelumnya. Yang ketiga ada perkembangan media baru namanya media sosial. Itu sekarang semua orang bisa buat media, semua orang bisa memberikan informasi dan semua orang bisa menjadi wartawan sekaligus bisa menjadi konsumen. Itu perkembangan baru yang terjadi pada saat ini. Di saat yang sama kita juga melihat bahwa masyarakat itu karena perkembangan media sosial kan orang jadi seperti itu dalam kepompong itu ya. Orang hanya mau melihat atau mendengar atau menjadi konsumen informasi terhadap sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau orang partisan kelompok A, ya dia akan mendengar informasi dari kelompok A aja, kelompok B, kelompok B aja. Nah, ketika seperti itu, ketika pertanyaan independensi jadi susah kalau kita bilang kepada kelompok A, media ini independen nggak? Yang disebut independen kelompok B pasti disebut tidak independen oleh kelompok A. Politik sekarang kan sepertinya politik Indonesia itu kan politik yang kalau Anda tidak sesuai dengan pendapat saya, Anda tidak sesuai dengan kepentingan saya, berarti Anda lawan saya, berarti Anda salah. Media juga berlaku seperti ini. Berlaku juga media kayak gitu. Berlaku seperti kami merasakan betul para teman seperti itu. Jadi kalau ditanya independen apa enggak, bingung juga nih. Ukurannya apa, siapa yang menilai gitu. Sangat relatif sekali. Gitu. Jadi kalau tadi yang sampaikan ya, paling tidak ada tiga peran tadi, tapi sebagai public forum, ya kan, civic forum, kemudian sebagai watchdog dan kemudian sebagai alat mobilisasi. Itu yang pertama tadi, civic forum tadi, ini meminjam istilahnya Habermas kan sebenarnya, public sphere, ya kan. Mestinya kan di situ ada posisi di tengah yang tidak berpihak, mestinya itu. Jadi dengan demikian dari penjelasan tiga sahabat saya ini, public civic forumnya sudah mulai goyah ya. Ya, saya kira tadi betul. Saya setuju dengan yang dikatakan Mas Hernowo ya bahwa situasi sekarang ini terutama dengan adanya media sosial ini membuat kalau boleh dibilang mungkin kegaduhan tuh jadi tambah ramai. Ya itu tadi. Sekarang saya dengan punya media sosial apapun gitu ya, mau Twitter, mau Instagram, TikTok dan lain-lain seperti itu, saya bisa mengabarkan sesuatu kepada pendengar, pembaca, sesuai dengan kepentingan saya seperti itu. Apakah itu cocok dengan mainstream atau tidak itu urusan lain. Dan nanti di tempat lain ada orang yang berpikiran sama, melakukan hal yang sama, nah itu juga akan melontarkan kegaduhan yang lain lagi seperti itu. Jadi memang situasi sekarang ini menjadi sangat kompleks kalau boleh dibilang ya, karena media mainstream lalu kemudian berhadapan dengan media sosial, belum lagi kemudian kita juga nanti berhadapan dengan buzzer-buzzer gitu ya,
kita nggak jelas juga nih buzzer nih sebenarnya yang bayar siapa nih? Apakah orang partai ataukah dia individual atau bagaimana seperti itu gitu ya. Tapi yang saya kira juga penting dicatat itu adalah media kita semakin banyak, media sosial juga semakin banyak, tetapi sebenarnya tidak ada pertukaran ide yang lebih berkualitas kemudian. Ini yang saya kira mengkhawatirkan. Karena lalu kemudian masing-masing orang ya percaya dengan apa yang dia ingin percaya. Saya potong. Jadi artinya peran media, salah satu Kang ya, peran media sebagai enlightenment, gitu, pencerahan, itu tergusur juga ya? Agak tergusur. Karena lalu kemudian dia di-challenge sama yang media-media yang lain atau orang-orang yang menggunakan media-media tersebut begitu. Gimana Kang? Cuman gini, kalau untuk khusus Indonesia itu ada fenomena menarik. Apa itu? Kami waktu di Dewan Pers itu melihat bahwa banyak praktisi-praktisi itu untuk media konvensional kita sebutnya ya, bukan media sosial tadi, itu malah booming Pak Yas. Konvensional? Malah booming. Media-media online itu secara kuantitatif ya, itu kami lihat di daerah itu menjadi banyak ya? sebuah aktivitas civic forum saya disebutnya. Nah, walaupun nanti ada catatannya, tetapi dari segi kuantitatif ini fenomena mungkin hanya di Indonesia di mana sekarang membangun perusahaan media itu tidak memerlukan perizinan lagi. Cukup ada sub-sub itu ya? Nah, ini jadi ada fenomena yang ekstrim sebetulnya. Tadi ada pengaruh menurunnya civic forum karena ada media baru. Nah, tetapi secara kuantitatif kita di seluruh Indonesia melihat justru semangat orang membuat media itu tumbuh. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan independensi atau motif ekonomi. Nah, ini juga kita perlu diskusikan. Tetapi ini fenomena Indonesia. Kalau itu bagian dari asas mobilisasi menarik Kang sebenarnya. Ya kan? Untuk mencerdaskan kan? Untuk misalnya kalau politik untuk pendidikan politik itu kan itu menjadi menarik ya kan, jadi penting ya kan. Itulah mengapa juga terjadi sekarang muncul namanya grup-grup media pusat dan daerah. Nah, ini juga fenomena dari segi perusahaan media ya. Karena kalau kita berbicara pers, tentu kita berbicara pelaku pers, baru nanti tadi soal konten ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang apakah juga declining media itu dibandingkan media sosial, kami menemukan tidak di Indonesia ini. Mungkin bersama gitu ya, bersama ya. Nah, cuma ada catatan mungkin dari segi keekonomian memang tidak sebesar dulu. Nah, itu saja barangkali ya mengenai catatan soal civic forum tadi. Dan saya juga menemukan barangkali civic forum itu sekarang menjadi segmented ya, tidak nasionalis. Tidak nasional, mungkin parokial, mungkin daerah saja, mungkin bahasanya saja ya. Bahkan kami menemukan beberapa media baik online maupun cetak yang bahasa daerah. Nah, jadi mungkin beda kali ya civic forumnya ya. Apa namanya? Jadi memang segmented ya jadinya ya, khusus itu ya. Dan itu juga kami pelajari dari perkembangan di Amerika Serikat bahwa memang media itu sekarang menjadi localized. Menjadi community media bahkan. Saya potong Kang, pengalaman Kang Asep di Inggris kan 11 tahun jadi wartawan BBC. Ya. Dan sekarang mau kembali. Itu apakah seperti ini Kang? Nah, ini yang menarik ya. Gimana? Pak Yas ya. Saya kira fenomena tentang buzzer ya yang kekuatannya cukup besar, media sosial yang booming di sini, itu di Inggris tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Mainstream media itu powerful. Mainstream media, termasuk sangat powerful. Maksudnya cetak atau apa? Cetak, televisi semua. Oh, tetap walaupun powerful. ada turun. Ya, tetap powerful. Misalnya yang namanya koran The Sun, ya, The Sun. masih sekitar 1 jutaan per hari. Daily Mirror, ya. Tabloid aja sehari itu udah berapa? Apalagi kita di London, itu ada tabloid berita Metro namanya, gratis. Yang gratis itu ya? Dan sore ada lagi gratis. Artinya... Dan itu, itu juga diambil, dibaca? Dibaca. Dan selalu habis. Selalu habis? Selalu habis. Kecuali masa Covid kemarin ya. Karena nggak ada yang kurang kan? Jadi artinya, kalau kita berbicara media independensi tadi, mungkin keunikan Indonesia memang perlu ada sesuatu. Setuju ya, studi khusus. Dan saya juga menemukan bahwa media mainstream itu tidak menggunakan media sosial sebagai berita. Jadi mereka bikin sendiri. Bikin sendiri. Justru yang mainstream dikutip nanti ya? Dikutip. Terbalik. Kita terbalik. Itu barangkali itu juga mempengaruhi yang namanya civic forum ya. Forum-forum diskusi. Jadi mainstream media tetap menjadi guideline dan itu sudah dibuktikan dalam penelitian-penelitian terakhir. Kebetulan saya menulis tentang bagaimana orang menyimak COVID-19 dari policy dan media mainstream masih utama. Saya ingin tanya kenapa Inggris seperti itu, tapi saya mau ke Hernomo dulu.
cerita Inggris itu gimana di sini, Wah? Kamu yang masih aktif di media, ya kan adanya media sosial, ya kan, kemudian ada online sebagai media mainstream yang print, gimana? Memang kalau dari sejumlah kajian, memang media mainstream itu memang masih perlu sebagai sebuah tempat untuk klarifikasi dan juga sebagai sebuah untuk klarifikasi. Yang pertama itu artinya itu dasarnya kredibilitas kan di situ. Verifikasi juga. Verifikasi juga. Dan yang kedua memang bahwa seperti disampaikan oleh Kang Asep tadi, bahwa bagaimana orang masih mencari informasi kebenaran dari media mainstream itu memang masih ada di Indonesia. Dari sejumlah kajian memang menunjukkan itu. Tapi memang dari sejumlah kajian juga memang menunjukkan bahwa nilai ekonomi media memang turun saat ini. Data-data iklan menunjukkan bahwa sekarang kue-kue iklan itu lari kepada misalnya influencer seperti itu. ada sebuah pola bisnis yang agak-agak berbeda gitu. Ada kue kau terima rasanya lain gitu ya. Lain, ya. Lain dan mungkin bentuk kecil. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, saat ini mulai ada gejala, kalau dulu sebuah informasi itu bagaimana misalnya buzzer itu bermain, kan caranya dulu membuat informasi yang di media yang mungkin tidak jelas gitu, atau lalu itu dimakan media mainstream, lalu dimakan lagi di medsos, makan lagi di medsos jadi besar gitu kan. Dulu kan ada teknik seperti itu. Jadi ada sedikit tabloid khusus ya misalnya. Tabloid khusus itu perlu karena memang untuk mengafiliasi apa yang ada di medsos. Tabloid khusus. Tabloid khusus itu perlu. Oh iya. Ada dadakan gitu. Ada dadakan ya. Itu perlu. Ad interim. Iya. Setiap kali menjelang ada hajatan politik atau selalu seperti itu ada tabloid khusus untuk termasuk yang beredar di Jawa Timur gitu ya. Ya, itu perlunya seperti jadi supaya isu itu menjadi nasional cara gitu dari media sosial dimainkan ke media tabloid khusus, mainkan lagi di media sosial yang lebih gede, masuk ke media mainstream. Jadi harus ada jaringan itu berarti. Harus diakui sekarang ada jaringan. Ada jaringan seperti itu dan harus diakui juga sekarang beberapa media online atau mulai memainkan juga isu-isu yang ada di media sosial. Mulai mengambil isu, mulai ada gejala isu. Tapi terutama bukan isu-isu politik terutama ya, isu-isu hiburan atau apa. Tetapi di saat yang sama, saya melihat juga ada beberapa dalam tanda kutip berapa upaya dari media-media mainstream untuk mempertahankan bahwa dia sebagai tempat klarifikasi menjaga kredibilitas dengan konsep misalnya ada cek fakta seperti itu. Itu mulai dimainkan juga. Jadi di tengah apa yang suram itu tetap ada sesuatu yang optimistiknya perlu kan? Optimistik perlu ya kan? Kalau lihat ke depan harus ada orang matahari itu sore tenggelam tuh, tapi dia malam hari buru-buru lari ke timur matahari untuk terbit lagi besok pagi gitu. Jadi selalu ada harapan gitu. Tetap ada lah. Ya kan? Nih, penjelasan Kang Asep tadi ya kan. Kalau di sana media mainstream masih tetap powerful. Kenapa ya di sini ya? Saya kok curiganya salah satu faktornya itu kan terkait dengan soal minat baca kita. Minat baca. Minat baca kita itu kan rendah ya. Rendah. Berapa persen kira-kira menurut? Mungkin ada kan misalnya UNESCO itu kan menyebut dalam satu survei yang mensurvei 61 negara, Indonesia itu nomor 60. Jadi nomor 2 dari bawah. Ya. Ini memprihatinkan buat kita karena kita lihat aja misalnya fenomena hoax dan lain-lain itu kan berkembang luar biasa ini. Saya pikir hoax itu hanya menyangkut tentang politik begitu ya. Itu dan saya pikir juga akan selesai ketika pemilu berakhir. Tapi dalam COVID ini juga kan kita melihat ada banyak sekali juga yang hoax-hoax berkembang seperti itu. COVID aja dihoaxkan ya? COVID saja dihoaxkan seperti itu. Jadi menurut saya kalau mereka punya kecerdasan tertentu atau yang disebut sebagai media literasi begitu ya, melek media ini mereka akan bisa memiliki filter untuk kemudian memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak begitu ya. Kan kita tahu ini pola-pola hoax-nya itu kan selalu kalau istilahnya itu too good to be true. Too good to be true ya. Jadi kayaknya sedemikian heboh dan orang mau percaya. Kita yang pernah punya kemampuan untuk atau ya paling nggak minimal karena latar belakang dari media gitu kan kita kan akan punya sedikit tar dulu. Ini benar apa enggak sih gitu. Misalnya tempo hari reserve semacam itu. Misalnya kita ingat mungkin ada peristiwa di Sumatera Selatan ketika dibilang ada seorang pengusaha menyumbang 10 triliun ya. 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun sebagai sumbangan. Yang difasilitasi Kapolda. Sumsel ya? Ya, Sumsel. Ya. Nah,
kalau banyak orang langsung memberikan pujian kepada orang ini, bla 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 bla. Saya yang ketika pertama kali mendengar berita itu langsung berhitung. Kalau dia nyumbang aja 1 triliun, itu minimal berarti kan Dia punyanya berapa dia ya? punyanya minimal 20 triliun misalnya seperti itu. Dan kalau dia punya 20 triliun itu harusnya sudah ada dalam daftar orang terkaya di Indonesia atau pembayar pajak terkaya. Ada nggak di situ? Nggak ada. Dan namanya pun juga relatif kita cari di Google pun nggak ada. Kan jadi kalau saya tidak ingin cepat-cepat memberi pujian dan lain-lain, ntar dulu ini benar ada orangnya atau tidak gitu. Belakangan kita tahu itu semua juga adalah ya sebuah permainan tersendiri begitu ya. Nah jadi saya kira kalau kita memiliki media literasi itu kita akan pelan-pelan tidak cepat-cepat termakan oleh informasi-informasi yang seperti itu. Ya tadi, too good to be true. Hebat betul orang nyumbang 1 triliun dan lain-lain. Wah, generous sekali apalagi dalam situasi COVID. Tapi tar dulu, apakah ini benar fakta atau tidak gitu. Nah, kita klarifikasi dulu dari situ. Ya kebetulan karena itu datang dari diri saya individu ya, tapi mungkin tadi seperti Mas Hernomo katakan ya di sini mungkin peran media adalah bagaimana hal-hal yang seperti ini banyak beredar ini diklarifikasi. Nah, itu yang tadi disampaikan media mainstream, antara cetak gitu, yang menjadi tempat klarifikasi, ya kan? Bener nggak sih? Kerja lebih keras kau, Bo? Ya, kan itu kan. Loh, semakin banyak media sosial yang hoax kemana-mana kan tumpuannya kalau tetap mau hidup katakanlah gitu ya, makin berkembang lagi kan tumpuannya ke media mainstream. saya sendiri tidak tahu apakah sekarang ini harus kerja lebih keras dibandingkan dulu apa tidak. Karena orang bilang, Orde Baru media juga tantangannya lebih berat juga katanya. Waktu itu kan di bawah rejim militer, jadi tantangannya gede. Kalau sekarang, apakah lebih keras dibandingkan yang dulu kan perbandingannya beda ini. Jadi kalau saya bilang sekarang lebih keras, dan keras lu banyak makan lu gitu. Enggak lah, kita enggak mau. Biasa aja karena eranya memang kayak gini sekarang gitu. Keras dalam arti mencari yang sesungguhnya. Itu kan pekerjaan tidak mudah. Iya, Kalau dalam rumusan sakutip, rumusannya Rombo Sindu ya, jurnalistik, kan kerja lapangan dari kaki dulu baru kerja tangan kan. Iya. Keras dalam arti itu untuk mengcounter yang berada di masyarakat, dan kemudian ini loh seperti ini ya. Untuk dapat seperti ini harus kemana-mana dulu kan. Ya, itu memang salah satu tantangan pada saat ini. Tetapi sejarah menunjukkan, terutama juga di Orde Baru, media itu sebenarnya tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada kelompok lain, misalnya masyarakat sipil. Kalau saya melihat sekarang, kenapa banyak hoax, lalu literasi kita menjadi rendah? Karena ada yang sedikit kosong di masyarakat kita, itu kelompok masyarakat sipil. Dulu di Jogja itu ada sebuah gerakan namanya bagaimana membuat literasi. Jadi ada sebuah gerakan di dekat Sungai Kalijodo itu, ibu-ibu suatu sore dikumpulkan, ada suatu LSM gitu, sore dikumpulkan, lalu mereka nonton TV. Nonton TV, lihat, TV ini masuk akal nggak ceritanya? Masuk akal nggak? Lalu mereka diskusi seperti itu. Itu kan sebenarnya forum literasi yang sangat efektif. Bagaimana mereka bisa mengkritisi sebuah informasi, walaupun dulu yang dikritik cuma sinetron, lalu acara-acara seperti itu. Tapi itu efektif ternyata. Itu menjadi sarana buat warga saling berkumpul, saling berinteraksi bersama. Nah, forum-forum ini yang sekarang itu menjadi minimal. Dan orang hanya mengkonsumsi media akhirnya sangat individual sekali, tidak ada dialog di dalam. Nggak ada sikap kritis seperti yang Haris tunjukkan tadi kan? Nggak ada lagi. Nah, masalahnya sekarang kalau saya melihat itu, orang-orang atau mereka yang bergerak dalam gerakan masyarakat sipil yang seperti itu menjadi semakin kecil, semakin sedikit gitu loh. Tidak lagi, mungkin ini gerakan menjadi tidak semakin, mungkin politik menjadi lebih menarik atau apa ya. Jadi orang nggak mau ketinggalan masyarakat seperti ini. Nah, karena nggak ada kompeni di tingkat bawah, tingkat masyarakat ini, jadi media gerak sendiri ya teman-teman sendiri gitu. Yang lebih menarik yang cepat menghasilkan loh. Iya. Itu kan. Kang Asep, tadi Hari dan Hernomo menyinggung soal literasi media, ya, sebagai yang dulu pernah di Dewan Pers. Gimana? Apakah HKI pernah dibicarakan? Memang kalau kita lihat secara prakteknya, kembali tadi memang literasi media ini tergantung juga ada beberapa aspek ya Pak Tias. Pertama adalah tingkat pendidikan, ya. Kemudian tingkat ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah antara masyarakat urban dengan masyarakat rural, ya. Nah, kalau kita lihat background budaya, memang Indonesia ini seperti tadi dikatakan Mas Ignatius itu level itunya daya bacaan itu kurang. Kita itu kan memang Indonesia itu budaya oral. Oral ya. Oleh karena itu televisi itu sampai sekarang itu di Indonesia itu populer bukan untuk berita tapi ya, mohon maaf, tapi untuk hiburan. Nah, oleh karena itulah maka literasi media itu walaupun kita sudah melakukan Dewan Pers itu pada saat itu, tapi memang masih kurang lah ya, agak sedikit sekali. Jadi oleh karena itulah bisa dibayangkan bahwa
berita hoax ya, kemudian berita disinformasi itu sangat subur ya di sini itu. Ya, bahkan digunakan oleh para pelaku aktor-aktor politik ya dan aktor-aktor kriminal bahkan untuk kemudian terjadi disinformasi dalam masyarakat. Nah, itu oleh karena itulah maka independensi media kembali itu memang harus menjadi garda terdepan. Tetapi saya mencatat juga ada fenomena gini Pak Trias ya, berkaitan dengan literasi. Sekarang itu kan ada budaya di dalam karena perkembangan teknologi dan internet, masyarakat kita ini dalam keseluruhan ilmu komunikasi kita itu sudah menjadi apa yang disebut dengan prosumer. Prosumer. Oh. Jadi budaya masyarakat itu adalah produsen sekaligus konsumen. Nah, ini Pak Ignatius mungkin tahu di kampus ya. Yeah. Jadi memang kita ini semua orang sekarang memproduksi berita juga konsumsi berita. Nah, inilah mungkin tantangan praktisi sekarang. Gimana nih ya Pak Ignatius? Fenomena prosumer nih sekarang semua itu menjadi berita, Pak. Karena tadi saya katakan lebih berat lagi sekarang. Kalau dulu menghadapi kan rejim yang berkuasa. Jadi bagaimana literasi media itu kalau seperti itu? Ya kan? Kalau dulu rejim berkuasa, saya ikut ngalami kan. Tapi sekarang kan bagaimana menghadapi pada konsumen itu, mau nggak tentu tetap membaca kan? Artinya kalau kerja lebih. Karena mereka juga produsen. Mereka juga produsen. Ri, gimana Ri kamu menanggapi ini, Ri? Betul, itu fenomena yang tak terhindarkan ya, prosumen itu jadi produsen sekaligus konsumen pada saat yang bersamaan begitu. Tapi saya kira misalnya kalau kita bicara, mungkin juga perlu dipikirkan begini, media juga mungkin punya tanggung jawab untuk menghasilkan pembaca-pembacanya di masa depan, gitu ya, future readers gitu ya, karena kalau tidak menyiapkan program seperti itu ya kita akan melemparkan ini kepada pasar begitu saja dan dilihat mana yang menarik dan lain-lain seperti itu gitu ya. Padahal saya kira misalnya seperti Kompas kan ada sudah muda ya, ada Kompas Muda, ada Kompas Kampus ya. Nah, saya kira kalau itu dibangun sedemikian rupa ya, diberikan materi-materi yang lebih dalam seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan mereka-mereka ini yang tadinya tertarik dengan kegiatan-kegiatan di Kompas dan lain seperti itu ya akan menjadi pembaca-pembaca masa depan. Dan pembaca masa depan ini juga kemudian akan mempengaruhi circle-circle mereka begitu ya. Bahwa kamu tahu nggak nih ada informasi kayak begini, ada ini. Adanya di sana. Adanya di sini. Nah, cuma kan kadang-kadang juga ini juga problem buat kita nih ketika disuruh membayar, udah kabur duluan gitu ya. Walaupun memang ini kalau survei global dari Reuters Institute ya, Digital News Report, memang harus diakui bahwa untuk sesuatu yang berbayar dalam dunia media ini, informasi itu memang nomor 3. Yang pertama, orang itu rela membayar ketika itu misalnya streaming film, Netflix dan lain-lain, ini satu. Yang kedua, musik. Spotify dan lain-lain seperti itu. Nah, informasi itu baru nomor 3. Nah, itu. Jadi, ketika suruh langganan Netflix, wah, ngeluarin uang. Suruh langganan Spotify, ngeluarin uang. Informasi, ntar dulu ya. Nah, itu. Artinya harus di-combine. Harus di-combine. Merekayasa itu supaya informasi sampai juga harus ada musik, ada film gitu loh. Iya. Ya kan? Atau artinya begini, informasi-informasi yang berkualitas yang tidak kemudian tidak perlu kita berpikir atau jadi apakah ini informasi betul atau tidak gitu ya. Nah, informasi untuk yang seperti itu ya harus dihargai juga. Iya, kembali ke praktisi ini lagi nih, ya kan, bagaimana menghadapi tantangan seperti prosumen tadi. Kemudian juga termasuk yang disampaikan hari ini ya soal bagaimana bahwa informasi nomor 3 aja, ya kan. Artinya orang baru ketertarikan nomor 3 ketertarikannya. Pada disampaikan hari harus membangun habitus supaya orang mulai dari kecil sudah terbiasa membaca. Yang dilakukan oleh Kompas kan misalnya, contohnya karena ada kamu saya bilang Kompas kan, itu artinya kan membuat ada Kompas Muda, tukang kampus, itu membangun habitus tadi itu, kebiasaan gitu loh. Nah apa yang menurut kamu mengenai tantangan gini sebagai praktisi itu? Makasih. Memang salah satu cara dengan Kompas Muda, Kompas Kampus itu memang salah satu cara bagaimana kita menyiapkan pembaca atau menyiapkan konsumen di masa mendatang. Tapi ya memang ada cara-cara baru lagi yang mungkin bisa ditempuh kalau kita melihat misalnya sekarang melihat Gojek ya misalnya. Bukan Gojek, itu kan juga ada beritanya di situ, ada sama ada beritanya. Kita melihat kayak fintech, kayak Amarta katakanlah, masa nyebut merek ini ya. Itu kan juga ada informasi, ada literasi keuangan di dalamnya itu. Nah, mungkin ke depan bahwa industri media juga harus bekerjasama dengan institusi besar seperti itu. Jadi informasi itu menjadi bagian dari sebuah industri itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita mau bilang
sekarang ekonomi baru sekarang ngetrend di tanah air ya, masalah fintech gitu, berlending dan sebagainya. Nah sekarang apa sih seperti ini ya? Nah, mungkin mulai di website-website yang besar seperti itu mulai informasi seperti itu. Nah mungkin media juga bisa masuk ke situ juga. Jadi bekerja sama lah, saling mengisi di situ. Dan itu sudah mulai dirintis di beberapa media. Kalau saya melihat seperti itu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kalau boleh saya sampaikan gini. Di setiap era, di tengah sebuah tantangan atau keseraman, itu juga ada sesuatu orang yang memang bekerja gigih untuk sesuatu yang dia yakini benar, dan itu memang untuk kehidupan dia bersama. Saya mau cerita aja, ketika dulu saya jadi wartawan di lapangan gitu, ada seorang teman itu kerja di media yang medianya itu ternyata bergerak ke X gitu ya, ke X. Jadi berita-berita dia itu sama editornya karena perintah pimpinannya dipotong. Beritanya harus kayak gini gitu. Dia nggak kurang akal itu ternyata teman itu. Teman itu bersama teman-teman yang lain buat kanal sendiri. Beritakan itu sendiri yang benar tuh kayak gini gitu. Temennya sekarang menjadi salah satu penyiar yang cukup terkenal di Indonesia. Benar dia buat kanal sendiri, lalu ini loh cara-cara edukasi yang baik ya kayak gini, dan itu kanalnya banyak peminatnya. Dan upaya-upaya perlawanan terhadap upaya industrialisasi media, upaya konglomerasi, lalu upaya partisipan mungkin, lalu dari media sosial itu tetap ada orang yang bekerja kayak gitu. Sampai sekarang pun juga ada. Saya melihat beberapa teman wartawan muda itu ketika misalnya wah itu kayaknya nggak bener ini, tapi karena tertentu akhirnya harus kayak gini, ya dia menulis di tempat lain. Di media kan sekarang banyak, jadi media sosial itu tidak semata-mata menjadi sebuah dalam tanda kutip lawan dari media mainstream, tapi dia juga bisa melengkapi. Sebenarnya itu merupakan koreksi ya, kritik terhadap mainstream sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Mungkin saya bisa menambahkan fenomena tadi. Gimana kan? Jadi pada Hari Pers Nasional 2 tahun, kalau tidak salah sebelum COVID ya, waktu di Balikpapan itu. Pimpinan Trans TV itu Pak Khairul Tanjung itu menjelaskan bahwa salah satu tren daripada media di Indonesia itu adalah personifikasi media. Jadi forum demokrasi sivik itu sebetulnya di Indonesia di satu sisi ada perkembangan di mana personifikasi media itu tidak bergerak secara organisatoris, ya kan? Misalnya perusahaan media A, perusahaan B, ya. Sekarang mereka orang-orang yang individu memiliki kemampuan untuk menyampaikan berita itu sekarang sudah memiliki forum tersendiri, ya, di media baru sekarang. Ya, jadi kita semua orang menjadi produser. Nah, ini ada namun catatan, kalau kita lihat secara organisatoris dan secara peraturan Indonesia ini belum terakomodasi. Nah, ini agak rawan lah, itu rawannya. Tetapi saya melihat tren justru sekarang itu produser dan konsumer itu di satu sisi tadi ada setback ya, ada di mana mainstream itu juga declining begitu ya. Tapi di sisi lain sekarang kalau menurut tadi perkembangan pengamatan kami, personifikasi individu-individu yang menghasilkan berita itu kadang-kadang lebih bagus dari media yang itu yang almarhum Pak Yakob dulu selalu katakan sosok. Media itu tentukan oleh sosok. Udah berapa tahun yang lalu ngomong begitu gitu kan. Sekarang ya. Hari saya masuk balik ke tema awal ya, soal independensi media tadi. Yang sudah awal kamu singgung bahwa akan sangat ditentukan ya kan oleh pemilih, oleh mungkin untuk pengusaha, ini partai dan sebagainya. Nah, ini gimana kira-kira ke depan ini kalau kita menghadapi pemilu ini? Saya kira sebenarnya di sini peran regulator media yang harusnya penting ya, dalam arti ini misalnya Dewan Pers, Komisi Penyiaran, seperti itu ya. Terus terang nih, kalau mohon maaf nih Pak Kang Asep, saya tidak melihat ada apa ya, upaya yang serius yang ditunjukkan oleh Dewan Pers ataupun juga Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengingatkan ya fitrah dari media-media ini. Kita juga tahu kode etik jurnalistik kita mengatakan bahwa Pers Indonesia, wartawan Indonesia menulis berita yang independen ya, dan kemudian diberikan catatan juga bahwa ya tidak boleh juga diintervensi oleh pemiliknya. Tapi dalam prakteknya kita melihat itu semua terlanggar begitu ya. Saya kira mungkin perlu ada upaya serius yang dilakukan oleh Dewan Pers dan KPI misalnya untuk mengingatkan kembali bahwa jangan kemudian media-media, apalagi kalau televisi ya, itu kan menggunakan frekuensi publik. Nah, frekuensi publik ini jangan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik begitu ya. Apalagi misalnya kita juga tahu misalnya ada satu stasiun televisi yang kemarin morat-marit yang kemudian akhirnya diambil alih oleh seorang pengurus partai begitu ya, sehingga lalu kemudian partai dia ini punya
2 stasiun televisi sekarang, begitu ya. Nah ini mengkhawatirkan. Lalu kemudian bisa jadi alat. Bisa menjadi alat, ya. Mobilisasi di satu sisi saya kira ya itu dimungkinkan, tetapi lalu kemudian kita jangan lupa bahwa frekuensi publik ini bukan milik dari si pemilik media itu. Iya, namanya aja publik. Iya, publik. Nah jadi artinya itu harus dikembalikan dulu kepada pemerintah dalam arti ini sebagai yang mengelola frekuensi tersebut, baru kemudian dibuka lelang terbuka, bukan kemudian terjadi jual beli di bawah tangan semacam itu. Saya kira itu juga sudah melanggar dalam terhadap undang-undang penyiaran begitu. Kang Asep, gimana menurut pendapat Anda soal bahwa regulasi itu harus ditegakkan supaya itu tadi ya tetap perannya? Saya setuju ya mengenai perlunya tadi ya kontrol sosial terhadap media terkait dengan apa yang disebutkan ownership media ya, kepemilikan media. Namun kalau kita lihat di Dewan Pers, memang 7 wewenang itu tidak ada yang ke situ. Itulah salah satu kelemahannya. Tidak ada ke situ. Tidak ada yang terkait dengan kepemilikan. Ya, baik itu terutama terkait dengan partai politik ya. Jadi dari 7 itu tidak ada, oleh karena itu kami di Dewan Pers pun tidak bisa intervensi begitu karena wewenangnya memang sudah ditentukan ya. Terkait dengan kepemilikan itu tidak ada. Di situ hanya disebutkan kalau ada investor mengenai media harus melalui pasar lah kira-kira ya. Jadi itu salah satu kelemahan barangkali instrumen. Nah itu ya bisa ditangani oleh tadi kelompok-kelompok civil society supaya nanti bisa lebih terkontrol. Instrumennya belum ada. Terus kalaupun nggak ada, Kang, tapi kan seperti yang disampaikan hari ini soal regulasi supaya tidak disalahartikan bahwa ini salah gunakan ya, bahwa itu kepentingan publik untuk kepentingan itu kan bisa. Instrumen secara peraturan perusahaan kita sudah buat ya. Instrumen dari kode etik apalagi, tapi belum punya kekuatan yang karena begini juga Pak Patrias, kalau misalnya seorang ketua partai atau seorang tokoh partai tidak boleh memiliki media, itu tidak ada di undang-undangnya, mereka kan bisa ke court kan, pengadilan kalau misalnya dilarang, tidak boleh. Itu kan ya. Kalau di barat ada. Bukan itu Kang, bukan soal nggak boleh, tetapi bahwa peran media itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan. Ya itu kan harus ada regulasinya. Regulasinya belum ada. Itu yang belum ada. Jangan disarankan Harry tadi. Saya setuju kalau misalnya itu begini, regulasi. banyak pemilik televisi ini kan bermain di celah-celah kosong, tidak adanya aturan yang lengkap atau detail dari misalnya Bawaslu ataupun KPU. Misalnya dibilang kampanye, ya. Kalau sebuah partai itu menyiarkan marsnya itu 2 tahun sebelum pemilu, itu dibilang kampanye apa enggak? Menurut aturan KPU dan Bawaslu itu bukan. Nah, padahal kita semua tahu, anak-anak kecil bisa mungkin lebih hafal dengan mars partai ini dibanding dengan Indonesia Raya mungkin, gitu ya. Nah itu buat saya, ya kalau kita bicara dalam timbangan etis seperti itu, ya ini nggak etis dong. Ini katakanlah ibaratnya belum start, dia udah curi start duluan gitu ya. Nggak berangkat dari titik yang sama begitu. Jangan sudah 2 kali putaran, baru baru ikut. Oh gimana? Wah ini kacar sulit itu. Kalau itu memang kegelisahan banyak teman-teman wartawan, terutama misalnya kayak di media TV gitu ya, yang mengeluhkan kegelisahan tentang hal yang sama. Bahkan mereka sangat detail, misalnya nanti jam 2 tolong mainkan isu ini, jam 4 tolong main isu, sampai seperti itu perintahnya. Masih sampai sekarang masih kayak gitu kok. Ya ada beberapa lah, ada beberapa yang mengatakan sampai mulai seperti itu. Tapi kadang-kadang ya mau gimana lagi. Bahkan kalau kabar terakhir kan pernah ada kabar kan, seorang pemimpin media juga terpaksa pindah jabatan gitu kan, karena terkait berita tertentu. Karena berita itu ternyata diangkat tidak sesuai dengan kepentingan atau harapan pemilik medianya. Ada isu belakangnya muncul seperti itu. Ya itu memang realitas media saat ini, seperti itu, media yang sangat industri, yang dikelola dengan sangat industri dan sangat partisan menurut saya. Itu realitas seperti itu. Saya juga nggak tahu di sini solusinya di mana ya solusinya ya, belum ada. Cuman kalau saya boleh menghibur diri ya, boleh menghibur diri. Misalnya sederhana, terakhir contoh misalnya kasus Sambo. Kasus Sambo lah. Itu kan sebenarnya di awal kan sebenarnya media mainstream, media awalnya kan kita sempat terjebak dengan keterangan yang ada kan dari polisi itu. Oh iya. Iya kan? Bukan hanya kamu yang terjebak. Semua terjebak. Sampai kepimpinan pemerintah. Terjebak semua. Tapi akal sehat publik. Suara yang muncul di media sosial akhirnya bisa mengalihkan itu. Awalnya kan dari akal sehat publik sebenarnya. Logika sederhana publik dia itu muncul di media sosial. Akhirnya bisa sedikit-sedikit mengalihkan itu. Akhirnya presiden juga mendesak supaya itu diusut tuntas. Akhirnya terbuka sampai sekarang. Jadi
apa yang sebenarnya dimainkan lewat media mainstream kadang-kadang juga akal sehat nurani publik yang muncul di media sosial itu bisa mempengaruhi hal yang berbeda. Yang kedua, kalau kita melihat misalnya ada tudingan bahwa media misalnya televisi atau cetak atau elektronik itu dikuasai oleh partai-partai tertentu. Pertanyaannya, apakah pemenang pemilu di Indonesia, partai pemenang pemilu di Indonesia selama ini punya media? Ya. Ada yang berbeda juga. Menghibur diri ya. Betul. Apa? Menghibur diri Ini juga. kayak menghibur diri. Tadi Kalau saya melihatnya itu memang ada kecerdasan publik juga. ada logika publik, Ada logika publik dan juga kemudian kan publik kan juga akan menilai gitu ya. Ya kamu boleh promosi, boleh kampanye sehari mungkin berapa jam. Iya. Tapi kalau pada akhirnya dilihat track record-nya dan kemudian apa yang dia lakukan, ya apa gitu buktinya. Iya, ya. betul. Artinya kan Ini upaya menghibur diri. artinya kan yang dilakukan dampaknya tidak terlalu ya kan. Iya, mungkin. Ya. Tapi saya menambahkan mungkin Pak, Ya. kalau kita untuk televisi khususnya Pak, saya dulu aktif di televisi tertentu. Ya. Jadi kalau kita lihat gini Pak, kita lihat data ya. Kita tiap hari menerima Nielsen mengenai survei pembaca, penonton. Nah, televisi berita itu dari 4 ya atau 5 ya, itu rata-rata sehari itu hanya 10% penonton. 90% menonton TV hiburan. Ya. Jadi artinya dari angka 10% itu dibagi TV ini 4%, 3%. Artinya televisi itu sebetulnya secara audiens Pak untuk televisi berita yang tadi milik partai politik tertentu ownership-nya itu kecil. Nah ini juga menjadi apa ya, kalau saya sebagai orang televisi dulu, ini juga sebetulnya tidak seperti dibayangkan. Mungkin yang cemas itu yang melek-melek informasi aja begitu ya. Loh iya kan? Iya. Yang tidak hari-hari mengikuti hiburan, novela atau apa sinetron enggak kan? Tapi kan itu kok kayak gini ya yang melek-melek aja. Untuk televisi Pak. Ya, itu Tapi televisi. kalau televisi saya kira ada satu catatan juga begini. Kalau balik lagi misalnya kepada undang-undang penyiaran begitu ya. Kan sebenarnya di undang-undang penyiaran itu menyebutkan ada pembatasan terhadap kepemilikan. Walaupun itu tidak disebutkan sangat detail gitu ya. Kita bayangkan misalnya ada satu grup bisa punya 3 stasiun televisi. Seperti itu. Ya. Saya kira too much ya, terlalu banyak. Dan saya kira juga ini banyak dari stasiun-stasiun televisi kita ini kan lalu kemudian siarannya nasional seperti itu. Ya sehingga lalu kemudian di Inggris saja berapa sih stasiun TV yang bersiaran secara nasional, paling 2 atau 3 saja. Australia pun juga mungkin sekitar segitu. 5-an ada. Terestrial ya. Ya, terestrial. Kita punya 10. Seperti itu. Nah, ini saya kira juga harus dilihat juga. Artinya memang kita juga punya PR dari sisi regulasi bahwa undang-undang penyiaran kita ini Undang-undang penyiaran ini bulan Desember ini akan berumur 20 tahun. Kalau kita baca lagi hari ini, isinya udah banyak yang outdated gitu ya. Udah yang harus direvisi ya, tapi lalu kemudian selalu ada tarik-menarik kepentingan juga. Ya nggak ada waktu. Ada waktu urusan itu. Udah nggak mikir ke situ. Nah, itu kan Saya boleh menambahkan ya, soal independensi media terkait tadi ya, terkait dengan tren berita yang saya sampaikan. Pak Trias, perlu juga kita bahas bahwa kalau kita kebetulan saya di Inggris lama gitu, jadi ada keunikan juga Pak. Di sana ada public television yang powerful. Ya, nah ini juga sebetulnya kesempatan di Indonesia seharusnya juga jadi bisa penyeimbang tadi yang ownership yang terlalu banyak ya Pak. Nah, unfortunately sayangnya public television atau public radio itu belum kuat untuk meraih dan merangkul seperti yang dilakukan teman praktisi Pak Hernawan di Kompas. Ini juga mungkin persoalan ya, persoalan dan tantangan. Andai kata mereka yang sudah memiliki dana 1 triliun, ya, TVRI itu 1 triliun lebih Pak anggarannya itu, memiliki sebuah outlet news dan berita yang memadai, saya kira literasi media akan ada percepatan. Apalagi RRI yang juga sekitar 1 triliun. Nah ini barangkali pembahasan itu juga sesuatu yang itu menarik itu kita bicarakan lebih lanjut nanti ya. Ya kita ngelihat moga-moga aja ya, Kang Asep dan Nowo tidak seperti yang pemilu lalu besok ya kan. Harapannya kan begitu kan, yang tadi hari saya sampaikan terbelah antara kiri dan kanan, warna ini dan warna itu, sehingga ini kok kayak apa ini? Itu kan juga bikin masyarakat tabrakan betul. Terjadi pembelahan di dalam masyarakat. Harapan kita kan itu sebenarnya. Betul. Dan harapan itu sebetulnya Pak Trias sudah ada di dalam Undang-Undang Pers Pak. Masyarakat itu berpartisipasi dalam membangun
pers Indonesia. Itulah kemungkinan tadi hal-hal yang dikemukakan oleh Pak Ignatius itu bisa diakomodasi. Bisa lebih baik lagi lah. Tahun 2024 itu jangan sampai seperti sebelumnya. Tapi gimana, Ri? Nah, pertanyaan kan sambat, benar Ri? Kamu ngelihat bahwa tahun 2023 yang tahun politik akan seperti itu atau akan menjadi lebih tengah, independen, atau seperti 2019? Menurut kamu, Ri? Saya kira masih akan mengikuti 2019. Gitu ya. Pembelahan semacam itu, pengelompokan. Karena dari sekarang aja kita kan sudah lihat ya, konstelasi walaupun mungkin belum sangat fix ya, tetapi paling tidak kita sudah melihat tanda-tanda, oh ini kelihatannya begini, ini kelihatannya begini. Akan ada pembelahan lagi ya? Pembelahan lagi kelihatannya. Gitu kan? Kira-kira begitu? Ya, saya kira juga melihat tren-tren ya, yang dari survei-survei itu, kita juga khawatir bahwa itu akan terulang ya. Karena begini juga Pak Trias, ini para aktor-aktor politik itu kan memanfaatkan tadi keluguan ya, literasi media, massa yang masih begini ini yang kemudian dikhawatirkan itu juga ini muncul kembali. Oleh karena itu kalau kita lihat di Undang-Undang Pers memang kemudian partisipasi civil society itu harus lebih kuat untuk tidak terjadi dan terulang. Gimana, Bu? Sebagai yang harus termasuk independen, media. kan? Gimana? Masih ada pembelahan itu dan konflik itu masih ada, karena kalau saya melihat lebih ke belakang lagi kan, pembelahan yang terjadi itu kan sebenarnya memang itulah susunan masyarakat Indonesia saat ini. Kalau si Clifford pernah mengatakan masyarakat kita adalah santri dan abangan. Sekarang ada kelompok namanya nasionalis sama Islam. Seperti itu kalau orang saya boleh menyebut. Kan pembelahannya kan konfliknya selalu seperti itu. Kalau dulu kalau melihat di era Orde Lama ada 3 kelompok besar katanya. PKI, Islam sama nasionalis. Ya, kan? EKI kan? Nah, sekarang kan pembelahannya juga terjadi sebenarnya seperti itu. Pembelahannya juga masih terjadi. Nah, pembelahan terjadi kan sebenarnya sedikit banyak manifestasi dari itu. Proses berbangsa kita yang belum selesai sebenarnya. Itulah yang terjadi pada saat ini. Ongoing ya? Tetapi kalau saya melihat gini, di tengah berbagai macam masalah di elit politik kita, saya melihat ada sesuatu yang positif di elit politik kita. Nah, ini 2019 itu kan pembelahannya sangat genting sekali. Tapi begitu politik dan dua pasangan saling bertarung, tapi begitu di MK, putusan MK selesai, ya mereka akur-akur aja itu. Ya, selesai di politik. Ya. Tapi di masyarakat memang belum selesai. Itu sekarang misalnya. Itu tantangannya di situ memang. Sekarang, ya kan? Di masyarakat, nah inilah proses dari proses bagaimana kita menjadi bangsa, inilah yang mungkin tantangannya pada saat ini lebih jaya. Menjadi Indonesianya itu belum selesai ya? Indonesianya belum selesai. Dan kamu nanti akan sangat berat loh sebagai orang media, ya kan? Kalau menurut Harry dan Kang Asep itu akan terjadi pembelahan menempatkan di tengah terus kan sebuah perjuangan yang berat itu. Ya, ketika di tengah berarti tidak punya teman di kanan dan tidak punya teman di kiri. Itu artinya tidak punya teman siapa-siapa. Karena saya ingat kan ya, karena waktu di koran itu, kalau hari ini nurunkan si X 2 kolom, besok si BR 2 kolom juga di tempat yang sama. Ini kan celaka itu. Tetapi lebih celaka lagi, Mas Trias. Perimbangan itu kadang-kadang tidak dihitung sama audien itu. Jadi gini, misalnya yang dihitung misalnya bahwa kita misalnya berita kita positif terhadap calon A, 9 berita positif terhadap calon A, 1 berita dianggap merugikan. Yang diingat tulis calon A itu ya merugikan, 1 berita itu. Nah, berita itu nggak dihitung lagi. Biasa kan kita itu ingat yang buruk aja kan, yang baik kan sulit kan. Tapi menurut saya sih ya itu kan ya dinamika setiap profesi, sebenarnya ada dinamikanya. Ini salah pikir optimistis. Yang penting menurut saya jurnalisme tetap harus berpegang pada 3 hal aja yang penting. Tetap mengabdi kepada publik, kita harus mengabdi kepada publik, kita melakukan verifikasi secara betul, secara benar, secara serius, dan kita menjaga independensi, bukan menjaga netral. Netral itu terutama dengan cara itu, verifikasi, mengabdi kepada publik, dan kita berusaha seoptimal mungkin mengabdi kepada kebenaran, terutama dalam proses jurnalistik yang ada, dan jangan punya kepentingan selain pengabdian kepada publik itu sendiri. Baik, terima kasih sekali Ri, Kang Asep dan Mas Hernowo. Wah, menarik ini ya. Lain kali masih ada lagi ini banyak sisa-sisa yang harus kita bicarakan ini kan. Menjelang nanti tahun 2000 atau mulai awal tahun politik kan. Ya kita bicara lagi ya kan. Mungkin lebih pasti akan lebih menarik ya kan, karena ingat 2019 orang kan, akan ada lagi. Sahabat Trias Indonesia, telah panjang lebar kami ngobrol tentang peran independensi media dengan 3 sahabat saya ini. Moga-moga kita bisa melihat bahwa tahun 2023 sampai dilaksanakannya pemilu 14 Februari 2024, media sebagai pilar demokrasi itu betul-betul berdiri tegak, tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. Salam kredensial.